wabarakatuh. Saya Yohana Arifia dengan NIT 2109157. Di sini saya diberikan tugas untuk menyelesaikan UAS saya dari mata kuliah MC, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi masalah, yaitu dengan ceritakan satu atau lebih masalah yang sering dihadapi di unit AMC di bandara, baik dalam proses kerja sehari-hari, pengelolaan sumber daya ataupun interaksi dengan teknologi. Lalu yang kedua, berikan contoh kejadiannya. Jadi ceritakan salah satu contoh kecelakaan ataupun insiden yang pernah terjadi di unit AMC. Nah, yang pertama itu saya akan mengidentifikasi masalahnya itu di mana saya dengar dari rekan saya juga di AMC itu kerap menghadapi gangguan berupa masuknya kayak hewan liar seperti kadal dan ular, serta ataupun individu ataupun orang dengan gangguan mental ke area apron maupun ke area runway. Nah, hal ini itu menjadikan masalah karena mengancam keamanan operasional di bandara dong. Nah, di mana keberadaan hewan yang berbisa ataupun individu yang tadi kena gangguan mental itu kan tidak dapat dikenali. Yang dimana hal itu membahayakan keselamatan personil, merusak peralatan dan mengganggu aktivitas pekerjaan. Nah, lokasi geografis AMC yang dekat dengan area terbuka ataupun habitat satwa liar serta infrastruktur seperti pagar pembatas yang kurang efektif itu tuh menjadi faktor utama penyebab gangguan ini. Nah, selain itu minimnya pengawasan seperti kurangnya patroli keamanan ataupun sistem pengawasan yang berbasis teknologi itu juga memperparah situasi tersebut, di mana gangguan ini akan berdampak pada keselamatan personil, lalu efisiensi operasional di bandara dan potensi kerusakan infrastruktur juga serta citra AMC di unit tersebut. Lalu kecelakaan yang biasanya terjadi di unit AMC itu seperti kecelakaan ketika seorang teknisi AMC menemukan seekor ular berbisa di dekat roda utama pesawat yang sedang diparkir di apron. Nah, pada saat itu teknisi tersebut tuh sedang melakukan inspeksi rutin terhadap pesawat. Nah, keberadaan ular itu kan tidak segera terdeteksi karena area apron ini kan memiliki beberapa celah yang memungkinkan untuk satwa liar tersebut masuk, terutama di malam hari ataupun saat kondisi lingkungan di sekitar apron itu kurang terawat ataupun sedang tidak dalam pengawasan. Nah, teknisi yang menemukan ular tersebut mencoba untuk mengusirnya menggunakan alat improvisasi. Nah, tanpa menggunakan peralatan khusus yang dirancang untuk menangani satwa berbisa ataupun satwa liar, hal ini bisa terjadi karena pada saat itu tuh AMC belum memiliki prosedur khusus ataupun perlengkapan lengkap untuk menghadapi situasi semacam hal itu. Nah, saat mencoba menangkap ular tersebut, teknisi tidak mengenakan alat pelindung diri ataupun APD yang memadai seperti sarung tangan anti gigit ataupun seperti sepatu boot pelindung. Nah, akibatnya dari hal tersebut teknisi itu bisa tergigit tangannya oleh ular yang berbisa tersebut. Nah, setelah tergigit maka hal itu akan mempengaruhi nih tim keamanan dan juga dia akan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis darurat. Lalu proses evakuasinya itu akan memakan waktu lebih lama karena tidak adanya protokol ataupun respon cepat untuk menangani gigitan ular tersebut, sehingga menyebabkan kondisi korban itu semakin serius sebelum mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, untuk investigasi pasca kejadian mengungkapkan terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap insiden tersebut. Yang pertama, AMC itu belum memiliki langkah preventif yang memadai untuk mencegah masuknya satwa liar ke area apron, seperti kontrol habitat di sekitar lokasi, pemasangan pagar yang rapat, ataupun pengendalian populasi satwa liar. Nah, yang kedua, minimnya pelatihan teknisi dalam menghadapi situasi darurat semacam hal tersebut yang menjadi kendala. Lalu juga banyak teknisi yang belum mengetahui resiko dari gigitan ular berbisa dan juga bagaimana langkah-langkah yang seharusnya diambil. Nah, untuk solusi teknologinya misalkan dengan contoh sistem pemantauan dan deteksi otomatis seperti kamera pengawas dengan deteksi gerakan dan AI, yang dimana kita tuh bukan hanya memasang kamera CCTV aja, tetapi dia juga dilengkapi teknologi dengan deteksi gerakan dan juga pengenalan objek berbasis kecerdasan buatan dari AI.
Sistem ini itu kan dapat mengenali pergerakan satwa liar seperti ular ataupun individu yang tidak dikenal dan memberikan peringatan dini kepada petugas keamanan agar bisa cepat ditangani. Lalu yang kedua yaitu seperti sensor thermal dan ultrasonik, yang dimana hal ini tuh menggunakan sensor thermal untuk mendeteksi keberadaan hewan berdarah panas seperti ular, terutama di malam hari ya, karena kan kita tidak bisa hanya melihat dengan mata telanjang maupun hanya dengan kamera CCTV. Nah, ultrasonik ini kan juga dapat dipasang untuk mendeteksi hewan kecil yang bergerak di area apron. Lalu mungkin teknologi yang selanjutnya itu seperti kita memasang aplikasi dan sistem manajemen insiden, yang dimana aplikasinya itu dengan aplikasi yang pelaporan cepat seperti berbasis smartphone untuk teknisi dan staf AMC yang memungkinkan mereka melaporkan keberadaan hewan liar ataupun insiden dengan cepat. Nah, aplikasi ini juga dapat menyediakan panduan-panduan langkah. Yang pertama untuk penanganan satwa berbisa. Lalu untuk teknologi aplikasi yang kedua mungkin di sistem respon darurat terintegrasi, yang dimana mengembangkan sistem yang secara otomatis itu menghubungkan protokol ancaman seperti dari ular maupun hewan lainnya dengan tim respon darurat. Jadi bisa cepat ditanganinya dan juga bisa cepat dievakuasi. Lalu diadakannya edukasi dan simulasi virtual reality atau VR menggunakan teknologi VR untuk melatih teknisi dan staf tentang cara menangani hewan berbisa di saat situasi darurat tersebut terjadi. Nah, simulasi ini kan memungkinkan staf untuk berlatih dalam kondisi yang realistis tanpa risiko nyata. Lalu teknologi tersebut yang sudah saya sebutkan dari sekian banyak itu dapat memiliki keuntungan seperti pencegahan yang lebih cepat dan efisien. Dimana teknologi ini kan memungkinkan deteksi dini dan respon yang lebih cepat. Lalu juga dapat pengurangan risiko kesalahan dari manusia, yang dimana sistem ini otomatis juga mengurangi ketergantungan kita pada pengawasan manual. Lalu keuntungannya itu keamanan dan efektivitasnya biaya jangka panjang, yang dimana meskipun memerlukan investasi awal, teknologi ini akan mengurangi biaya akibat insiden ataupun kecelakaan yang terjadi di masa depan ataupun yang belum terjadi. Baik, sekian mungkin penjelasan dari saya tentang insiden yang terjadi di unit AMC dan beberapa teknologi yang saya sarankan ataupun mungkin dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon maaf. Mungkin untuk sumbernya saya belum dapat menjelaskan secara rinci, karena ketika ada insiden tersebut terjadi di unit AMC, hal tersebut ada beberapa yang tidak dimasukkan ataupun tidak dibicarakan di media. Lalu terdapat juga yang saya lihat secara langsung seperti itu. Baik, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.